Halo anak-anak yang terkasih, salam sehat selalu. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik bersama dengan Ibu Liwana Tamba. Hari ini kita akan belajar materi tentang kisah Yusuf. Ayo, siapa anak-anak yang sudah pernah dengar kisah Yusuf? Baiklah, kita dengarkan kisah Yusuf nanti, akan tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk menggunakan kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami agar dapat mengatasi setiap kesulitan dan cobaan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, kita bernyanyi dahulu dalam suka duka. Siapa yang sudah pernah dengar? Baiklah, mari kita bernyanyi sama-sama. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, adik-adik, dalam suka duka dalam hidup ini kita harus tetap tersenyum. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Anak-anak yang terkasih, sekarang coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, gambar dalam video ini yaitu menunjukkan sebuah keluarga yang memanjat jaring-jaring. Ayo, siapa yang berani? Kalau kita berani, maka kita juga berani menghadapi tantangan dan kesulitan. Keluarga dalam gambar ini saling mendukung dan memberi semangat. Si ayah memberikan semangat kepada anaknya. Ayo, kamu pasti bisa. Ini merupakan ungkapan yang positif yang memberikan motivasi kepada kita supaya kita naik sampai ke atas. Lalu, ada anak yang satu lagi, ada rasa malas. Aku takut jatuh. Nah, perkataan itu mengendorkan semangat kita. Atau bisa jadi karena anak itu grogi, tidak pernah naik sampai kepada ketinggian. Akan tetapi, ibunya memberikan contoh untuk terus naik ke atas. Nah, anak-anak, gambar ini menunjukkan bahwa kita harus mempunyai daya juang dan memiliki usaha untuk terus-menerus memberikan semangat pada diri kita untuk dapat mencapai cita-cita kita sampai kita berhasil dan sukses. Yang mau diungkapkan di dalam gambar ini ada dua, sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, ayo kamu pasti bisa. Ini merupakan semangat atau kepercayaan diri untuk maju. Sedangkan sisi negatifnya rasa malas, takut jatuh. Nah, ini merupakan perkataan kita yang melemahkan kita sehingga kita dapat terjatuh. Ibu yakin anak-anak semua memiliki sisi positif
yang memiliki semangat, khususnya saat kita menghadapi masalah. Kita harus tetap tersenyum, gembira. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan tentang Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Diambil dari Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan 57. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru itu digantung." Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkata-katalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus bangunnya, badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya
tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruk seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi yang baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke 7 bulir yang baik tadi. Telah aku ceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun untuk hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus yang digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseru orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah air. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya.
Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah air. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, anak-anak terkasih, tadi kita sudah mendengarkan kisah Yusuf, bagaimana Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dalam kisah ini diceritakan bahwa awalnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dan akhirnya menjadi penguasa di Mesir karena Firaun yang pada waktu itu penguasa di Mesir sedang bermimpi dan tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan Yusuflah yang bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun tentang domba yang gemuk itu menjadi berkat selama 7 tahun. Kemudian 7 tahun berikutnya ada masa kering yang digambarkan dengan domba-domba yang kurus. Suatu berkat bagi Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan Yusuf seorang yang pandai, bijaksana, penuh berkat, dan memiliki iman yang kuat akan Kristus. Yusuf yang awalnya memiliki tantangan hambatan dalam hidupnya, tetapi dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan Yusuf memiliki semangat terus berjuang sehingga menjadi berkat bagi sesama dan keluarganya. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita simpulkan kisah Yusuf tadi dalam kehidupan kita, yaitu kesulitan dan tantangan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita. Kesulitan dan tantangan harus dihadapi dengan semangat juang yang tinggi. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan tantangan. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Yusuf mengikuti rencana Tuhan, maka ia menjadi penguasa di Mesir. Yusuf harus menghadapi penderitaan untuk mencapai rencana Tuhan. Kita pun harus menghadapi penderitaan untuk mencapai rencana Tuhan. Kita pun dapat juga mengalami kesulitan dalam berusaha. Hadapilah setiap kesulitan dengan tabah
jujur, dan tetaplah setia pada jalan Tuhan seperti Yusuf. Anak-anak terkasih, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Maka mari kita berdoa.